warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Emma Ciarani ingin menjelaskan tentang teori pengkondisian B.F. Skinner. Nah, pengkondisian. Apa sih pengkondisian itu? Pengkondisian adalah suatu proses neurologis yang membentuk sebuah tanggapan sebagai akibat dari pengulangan rangsangan. Nah, selanjutnya pengkondisian operan. Nah, di sini dalam pengkondisian operan itu B.F. Skinner maupun pengkondisian klasik oleh Ivan Pavlov dibangun atas pendapat bahwa ganjaran atau reward itu menjadi penyebab agar perbuatan diulang-ulang. Nah, perbedaannya itu terletak pada hubungannya dengan lingkungan. Nah, selanjutnya yaitu percobaan kotak Skinner. Nah, mari kita lihat video berikut ini. Nah, dalam percobaan kotak Skinner, seekor tikus menanggapi lingkungannya dan mencoba menekan tombol lampu untuk menguatkan makanan. Nah, ketika berhasil mendapat makanan, ia mengulang-ulang perbuatannya agar mendapatkan kepuasan. Sama halnya dengan manusia, ketika ia merasa lapar, ia berusaha mendapatkan makanan. Nah, ketika kebutuhannya itu sudah terpenuhi, ia akan mengulangi perbuatannya pada kesempatan lain agar mendapatkan kepuasan. Nah, ada kalanya perbuatan tersebut itu mendatangkan akibat tidak enak dan cenderung dihindari. Nah, selanjutnya yaitu agama sebagai faktor penguat. Sama halnya dengan kotak Skinner, bagaimana manusia serta makhluk lainnya dengan pengkondisian operan belajar hidup di dunia yang dikuasai oleh ganjaran dan hukuman. Nah, ucapan seperti saya merasa suka pergi ke tempat ibadah. Nah, hal tersebut mungkin ada penyebabnya. Entah itu yang terjadi padanya waktu dia pergi ke tempat ibadah di masa lalu, serta pengalaman memuaskan mana yang dia berusaha untuk mengulangi, dan apa faktor dari masa lalu atau sekarang yang ada dalam lingkungannya yang mendorongnya pergi ke tempat ibadah dan tidak pergi ke tempat lain. Nah, dalam pandangan Skinner, kegiatan keagamaan diulangi karena menjadi faktor penguat sebagai perilaku yang meredakan ketegangan. Selanjutnya yaitu kelembagaan agama sebagai faktor penguat. Nah, lembaga sosial itu menjaga dan mempertahankan perilaku serta kebiasaan masyarakat, sedangkan manusia juga ikut menanggapi dan melestarikan tuntutan yang terkandung dalam lembaga tersebut. Nah, adapun lembaga keagamaan. Nah, lembaga keagamaan itu merupakan bentuk khusus dari tatanan sosial, di mana istilah baik dan buruk menjadi suci dan berdosa. Nah, kebutuhan akan faktor penguat itu dijadikan hukum yang dikuasai oleh para ahlinya dan diperkuat lewat upacara keagamaan beserta kisah suci dan ajarannya. Jadi, lembaga keagamaan itu bertahan hidup karena fungsinya sebagai pelaku faktor penguat. Nah, serta lembaga keagamaan itu memiliki daya kuat, terutama karena sanksi-sanksi kudusnya. Nah, dalam bukunya B.F. Skinner, Beyond Freedom and Dignity, Skinner mendekati kebebasan dan martabat dengan cara yang sama. Nah, di sini arti kebebasan itu merupakan usaha untuk membebaskan diri dan menghindari pengalaman yang tidak memberi faktor penguat positif. Nah, sedangkan martabat itu merupakan pujian dan penghargaan terhadap mereka yang telah memberi faktor penguat. Nah, kedua-duanya itu merupakan hasil proses behavioristis khas manusia. Oke. Selanjutnya yaitu bagi Skinner, perilaku keagamaan itu cukup dapat diterangkan dengan bersandar pada perilaku yang mengkondisikan dan dikondisikan. Dia tidak percaya akan kebebasan dan martabat selain dalam istilah pengkondisian operan. Dengan teguh dia percaya bahwa behaviorisme baik secara teori maupun sebagai metode. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Perilaku manusia sejalan dengan perilaku merpati dan tikus, bahwa manusia adalah korban kekuatan yang ada di sekitarnya. Manusia juga berperilaku secara pasti untuk mengurangi atau bahkan menghindari ketegangan. Permasalahan penting manusia adalah efisiensi dalam pengkondisian, serta rekayasa perilaku merupakan jalan menuju masyarakat yang baik. Nah, harapan Skinner di sini dalam bukunya yaitu About Behaviorism, yaitu dalam pandangan behavioristis, manusia sekarang dapat mengendalikan nasibnya sendiri karena dia tahu apa yang harus dikerjakan dan bagaimana cara mengerjakannya. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.